kayak bingung salaman Oh, nggak ternyata ya? religius banget ya. Gitu. Gitu. Jadi gini ya. Ya, Jadi chef jago masak masih juga di masih aja. poligami. Apa sih mau lo? Iya, apa sih mau lo gitu. Tapi kalau kakinya aja besar, yang lain kan Bohongnya banyak besar. kakinya besar juga. Wah, bohongnya banyak. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Halo Sobat 21, gue Nanda. Sekarang gue seneng banget karena hari ini udah bareng sama cast dari film Rumah Masa Depan. Ada Ibu Wit sebagai apa Bu di sini? Sebagai ibu kokom. Ibu Kokom. Ada Mas Fedi Sebagai Sukri, sebagai Sukri, anaknya Ibu Koko. anaknya Bu Kokom. Kalau Laura sebagai apa nih? Sebagai Surti, istri dari Sukri dan menantu dari Ibu Kokom. Bu Kokom. Oke. Aku salvok dulu. Ini kaosnya bajunya emang konsepnya gitu ya, bunga-bunga. Iya, bunga di keran. Oh, emang kaos buat promo ya, Mas? Iya. Oh, Keren ya? banget. Iya keren. Maksudnya Lain dari yang lain. lain banget. Biasanya kan ada kan langsung tulisan Rumah Masa Depan atau Enggak, ya. cukup Bagus begini. ya. Ada satu Bu, satu. boleh minta satu. Pertanyaan pertama buat Mas Fedi. Ini nggak ada orang ketiga kan Mas di sini? Nggak seru ya kalau dikasih tahu di sini. Tapi saya bilang nggak ada pun, kayaknya netizen Tetap nggak ngaruh tuh, tetap trust issue. Gitu. Tetap trust issue. Jadi mungkin harus ada yang nonton dulu. Nanti yang itu udah selesai nonton, dengar cerita temen yang udah nonton, mungkin baru kayak, oh bener lah. Kayaknya mereka lebih percaya temennya daripada saya. Jadi ada orang ketiga atau enggak, nonton dulu. Soalnya kan tetap kalau aktor yang ngomong dibilang marketing ya. Betul. Ya, jadi kalau harus beneran organik dari Organik, orang. kan penonton percaya temennya kan. Iya, Kalau benar-benar. untuk promoin film, jadi ya nonton aja. Semua orang suka sama Kak Laura kayak lovable gitu. Kenapa Bu Kokom tidak ada masalah Bu sama Nah itu dia, saya juga bingung. Sebetulnya jujur, untuk maki-maki dia nggak tega. Halus banget gitu Iya, kan. lembut banget. Lembut loh. banget, mulus, apa cantik. Kayaknya enggak banget deh dibuat dimaki-maki. Enggak sekali ya Ibu Iya, Kokom. makanya. Berarti emang cuma di peran aja ya Bu, di Iyalah, filmnya aja. Ini kan film. Tapi di medsos yang dimaki-maki malah saya, Bu. Awas aja sampai poligami Laura Basuki ya. Seluruh netizen Indonesia marah nih. Bu. Marah. Udah Kak Laura masih selingkuhin gitu ya. Pasti kalimatnya Bener, gitu. persis. Tega Nggak sekali. tahu diri Iya, kamu gitu kan. Kak Laura mau menanggapi? Nggak tahu ah. Nggak tahu ah. Gitu. Kan ini sebenarnya dari sinetron tahun 80-an, bener nggak sih? Aku Iya, belum nonton sih Bu, sejujurnya. Pas tahu ini akan dibikin film dan Bu Wit, Mas Fedi dan juga Kak Laura terlibat di sini, gimana? Ada cerita tersendiri nggak? Yang pasti saya senang ya gitu. Karena saya juga pernah tidak setiap kali nonton sih, tapi pasti tahu itu apa namanya Rumah Masa Depan dan saya senang sekali. Excited banget. Dulu pertama kali tahu film sinetron ini umur berapa, ingat nggak Bu? Kalau umurnya sih nggak 80-an berarti sekitar berapa ya? Coba Gitu. Saya mau tahu tahun kelahiran Ibu nggak ya? Remaja yang pasti lah, remaja. Musa aja sih gue udah punya anak dua itu. Oh udah punya anak 2 Bu? Udah punya anak dua lah dalam 40-an mungkin. Saya lahir tahun 50. Ya 30-an. 30-an udah punya anak dua. Kalau Kak Fedi gimana? Kalau aku pas tahu ditawarin film ini, aku jadi inget yang dulu kan. Dulu tuh yang paling memorable itu theme songnya sama karakter Sang Haji sih kan, dia di situ anak kecil kan, tapi pinter matematik, pinter cerdas, juara cerdas cermat gitu kan dulu tuh adanya. Lagunya kayak gimana tuh Mas? Boleh nyanyiin nggak? Neneng noneng gitu. Jadi penasaran banget sih mau baca skenario. Dan menurutku skenario-nya pun bagus. Jadi buat aku utama sih tetap cerita ya, mau remake. Dan ini kebetulan selain ini juga nostalgia, tapi ceritanya juga bagus. Jadi aku seneng banget udah ditawarin dan bisa main di situ. Oh Kak Laura gimana? Kalau aku sebelumnya belum pernah nonton, tapi udah dengar. Terus aku nanya-nanya dengan suamiku yang dulunya nonton juga gitu. Sebenarnya aku pribadi memang sudah lama menunggu cerita keluarga karena udah lama banget nggak terlibat di
film yang bertemakan tentang keluarga, kemudian ceritanya begitu hangat, dan aku bisa bekerja sama dengan orang-orang seperti Ibu Wit, Fedi, dengan Mas Daniel Rifki juga gitu. Jadi ya excited banget sih. Berarti ini barengnya baru pertama kali ya? Bertiga? Atau Iya. enggak udah? Ibu Wit pertama. Sama mereka saya Kalau Mas pertama. Fedi, Aku sama Buit juga pertama, Pertama. sama Laura nih waktu itu udah yang ke Dua waktu Dua. itu. oh kedua ya. Tapi jadi pasangan juga atau? Yang sebelumnya di film Doyok Otoy Ali Oncom, pasangan. tadinya mau dijodohin. Doyok Cuma karena Otoy satu- Ali Oncom. Satu dan lain hal Doyok yang kabur, nggak mau gitu. Tapi di sini kan yang lebih realistis ya. Iya, iya, iya. Tuh, jadi emang suami istri. Yang kebetulan aja istrinya nggak akur sama ibu. Mertuanya. Kalau beberapa film sebelum ini kan ada juga yang dari sinetron, tapi akhirnya dia bawa eranya tetap di sini, cuman ceritanya sama gitu. Tapi kalau ini gimana? Intinya mau merangkum apa yang dulu dengan berepisode-episode itu menjadi satu film yang intinya Rumah Masa Depan itu ya mencoba atau berusaha membangun keluarga yang punya hubungan yang mendalam dan harmonis. Karena kan isu yang diangkat adalah ibu mertua yang tidak bisa menerima keberadaan mantu karena punya dendam masa lalu. Tapi juga dimasukin unsur modernnya kayak yang sang ngaji dulunya ahli matematik, di sini ahli gadget. Dan karakter anak-anak Sukri sama Surti itu Bayu sama Gerhana, mereka yang kayak adaptasi dari kota terus balik ke desa, tapi akhirnya bisa melihat positifnya desa itu seperti apa, punya temen. Jadi mungkin bukan hanya untuk penonton yang dewasa, tapi yang remaja juga nanti bisa dapet point of view kehidupan modern itu, mungkin lupa sama hal-hal positif yang ada di desa. Jadi itu yang mau coba di-share juga nanti buat ke penonton yang remaja. Apakah problem rumah tangganya juga memasukkan, maksudnya inti dari yang dulu, tapi di-combine sama masalah zaman sekarang juga nggak atau gimana? Ini sebetulnya masalah tadi sudah sempat disampaikan sama Fedi ya mengenai ibunya yang ada masalah dendam. Dendam si ibu kepada bukan mantunya sama kakeknya. Kakeknya. Jadi itu. oke. Masalahnya di situ. Jadi dia Itu dendam spoiler juga itu sampai terus terbawa gitu. Kalau aku dengar cerita dari zaman dulu sih, dulu kan belum ada medsos ya. Ya ada aja mertua sama mantu yang nggak akur. Iya. Nah sekarang ada medsos, kayaknya ada aja yang curhat di Iya, medsos benar, kalau benar, benar. mertuanya gimana atau mantunya gimana. Jadi kita sih ngeliatnya masih relate gitu. Tinggal penyampaiannya aja sih mungkin yang dicoba lebih mudah dicerna untuk zaman sekarang gitu. Film ini kan sosoknya akan jadi antagonis gitu, kelihatannya kan. Nah, sedangkan Ibu Wit sendiri kan orang kenalnya adalah karakter ibu-ibu bayu, lembut gitu. Tapi kayaknya Ibu pernah nggak sih jadi orang galak di film-film? Ada justru satu film mungkin kalian nggak tahu juga, Buah Hati Mama, di mana itu wah anaknya wah pernah sampai marah gitu. Oh, Jadi oke. pernah gitu. Tapi itu karena kondisi yang membuat dia jadi seperti itu gitu loh. Jadi kita ya mencoba untuk setiap peran gitu ya. Tapi ini marahnya akan yang kayak dulu peran Ibu. Beda Atau akan ya. lebih- Kalau pada yang itu saya masih muda. Di sini kan sudah menjadi nenek dan masalahnya juga tentu berbeda ya. Ini karena masalah dendam. Sebetulnya orangnya baik. Oke. Si Ibu Kokom ini sebetulnya orangnya baik gitu. Tapi hanya masalahnya si mantu ini dia dendam sekali dengan Kakeknya itu. kakeknya itu. Itu yang akhirnya bikin Yang konflik. Nah, kalau karakter Mas Fedi sama Kak Laura sendiri gimana? Kita pada dasarnya keluarga yang harmonis saja. Memang kita punya bisnis rice bowl yang lagi menurun sih, karena kalah saing sama rice bowl di seberangnya yang rasanya nggak enak, tapi lebih instagramable dan wifi-nya lebih kenceng aja. Oh, Jadi banyak colokan ya Mas? Jadi walaupun kita lagi struggling sama bisnis kita dan Surti juga chef YouTuber ya, Oh, oke. tapi ya, kita ya, tuh oke. tetap berusaha untuk saling support, saling dukung, sama anak-anak juga harmonis, akur, sampai akhirnya waktu ayahnya Sukri dikabarin meninggal dan kami semua harus pulang, dan Surti dan Bu Kokom bertemu, konflik yang muncul ya
Kalau untuk Sukri jadi ada di tengah-tengah yang gue harus gimana ya supaya bisa akur ini berdua, Iya. gitu kan? Karena nggak mungkin milih. Kalau Laura gimana? Kalau Surti ini ya dia seorang istri dan ibu yang bahagia sih sebetulnya. Cuman memang keluarga dia serasa kurang lengkap ketika mertuanya tuh nggak bisa menerima dia. Dia udah ngelakuin segala hal, berusaha mengambil hati ibu mertuanya tapi nggak pernah berhasil gitu. Dan di film ini akan diperlihatkan kenapa bisa hubungannya sampai kayak gitu. Terus apa yang akan membuat hubungan ini akhirnya bisa diperbaiki tuh dengan cara apa. Kak Laura kan jadi koki ya? Bukannya biasanya mertua suka ya sama menantu yang suka masak? Harusnya. Tapi ini masalah dendam. Dendam yang tidak bisa digantikan dengan masak. Aku pernah dengar jago masak, tapi cara masaknya nggak sesuai yang mau mertuanya. Masih bisa Juga jadi konflik loh masalah. ternyata. Oh, gitu. Iya, walaupun jago tapi tekniknya salah atau bumbunya beda atau gimana, bisa aja gitu. Itu Rahasia yang- ibu yang mencari-cari kalau Cari ya. Nah, dari masalah ya, Bu. Sebenarnya Cari masalah. dari awal kayaknya emang udah Oh, nggak jadi udah gak suka. salah aja. Ini akan adegan-adegan masaknya akan banyak nggak Kak buat Kak Laura? Lumayan sih, Ada waktu itu sih, ada banyak beberapa ya. adegan yang digarap spesial gitu. Jadi perlihatkan dari nol sampai akhirnya makanannya jadi. Kalau Laura sendiri emang suka masak? Kalau ada waktu, ya masak. Dia terlihat jago sekali. Oh iya. Kayak udah tiap hari aja udah gitu. Oh, nih ada lagi nih yang mau lihat Kak Laura masak di sosmed. Nanti Makanya nonton. makin dihajar kan. Iya. Kalau benar-benar di poligami. Sok chef Udah chef jago masak masih juga di masih aja. poligami. Apa sih mau lo? Gitu Iya, ya. apa sih mau lo gitu. Mas Fedi tuh bilang kalau misalnya kalau baru kenal terus suka ngeluarin jokes buat ngecek boundaries, buat ngecek nyaman gak sih sama bercandaan ini. Nah, gimana pengalamannya ngejokesnya Mas Fedi gimana? Apakah lucu? Sebenarnya nggak lucu, cuma karena dia anak saya, jadi saya ketawa nggak. Jadi saya Terima memang kasih. jujur, saya baru pertama kali bertemu dengan mereka semua. Enggak ya, aku ya. Ketemu pernah Pernah ya, syuting tapi bareng. nggak Bareng. syuting bareng Baru gitu, sekali. sama Laura juga bareng gitu. Jadi itu kembalikan kepada kita ya, bagaimana. Saya tidak pernah merasa bahwa saya senior gitu. Iya, Buat iya, saya sama aja, siapapun dia sama aja, mau dia lebih tua mau dia sama aja, dia masih baru juga buat saya sama. Jadi tergantung bagaimana kita menghadapi mereka, dan buat saya ya gitulah, selalu ada jurang. Kebetulan saya orangnya humoris, jadi nggak masalah. Jadi tetap ketawa ya Bu sama ketawa. jokesnya Mas Fedi. Walaupun Walaupun nggak terpaksa. lucu. Dan setelah humornya Bu Wit, oke. Oke, satu frekuensi ya ternyata. Frekuensi. Kalau sama Kak Laura? Oh, kalau aku pertama kali ketemu Fedi tuh aku langsung takut-takut gitu jaga jarak. Karena dengan film-film dia sebelumnya gitu aku kayak, oh iya, kira-kira bisa ngobrol nggak ya sama dia? Takutnya nggak mau bersentuhan gitu. Aku mau salaman kayak bingung Oh, salaman nggak ternyata ya? religius banget ya. Gitu. Gitu. Jadi gini ya. Jadi kalau pertama ketemu kayak gitu, ternyata salaman nggak apa-apa, oh nggak apa-apa salaman. Terus lama-lama besok kok bercandanya absurd ya nih orang, beda banget sama filmnya, berarti emang jago mainnya. Iya. Jadi benar-benar peran dia tuh Jadi merasuk kebal, banget, iya. jadi aku kayak pikir, oh dia kesehariannya kayak gitu. Bener. Ternyata salaman nggak apa-apa ya. Udah gini padahal. Lebih dari salaman juga nggak apa-apa. Itu kan aslinya itu. Oh gitu. Itu template tiap syuting pertama kali sama Lorna ya. Oh. Gitu. Jadi kan kaki saya 46, itu gede nggak? Cukup besar untuk ukuran Cukup besar ya? Indonesia. Berarti kalau kakinya aja besar, yang lain kan Bohongnya banyak besar. kos kakinya besar juga. Enggak, bohongnya banyak besar. Mas, tapi pernah nggak Mas ada yang ternyata pasti bercanda ini itu rada kurang Nggak suka. enak gitu iya? Oh enggak, karena itu enak banget buat ngejebak sih. Misalnya yang mukanya udah, ini orang pasti mesum nih. Tapi kan jawabannya enggak. Jadi aku bisa ngeles. Kalau ada yang tersinggung, kenapa tersinggung? Berarti ini Udah otaknya mikirnya mesum nih jauh. berarti. Gitu doang sih paling. Tuh ditanya kalau lawan Kalau main main cowok, cowok gimana? jokesnya Jokesnya? gitu juga. Ah cowok kalau kaku-kaku mah nggak asik banget ya. Harusnya sih nggak perlu jokes-jokesan gitu. Oh ya langsung ngeblend ya. Kalau cowok jokesnya nggak pakai ambigu, udah pasti jorok udah gitu.
soalnya kenapa penting untuk kita bisa ketawa-ketawa di luar syuting, Mbak. Karena film drama itu sebenarnya sangat menguras energi ya. Memainkan adegan yang emosional sampai nangis tuh capek tuh. Jadi supaya syutingnya lebih dinikmati ya kita banyak bercanda dan ketawa-ketawa gitu biar enjoy ngejalaninnya. Gimana cara menghadapi mertua yang galak? Gak tahu karena alhamdulillah mertuaku nggak galak. Aku juga lagi. Gimana ya? Mungkin bisa ditonton, lihat itu. Iya, Seperti nonton, gimana nonton. caranya. Kebetulan nih kita bertiga nih. Saya punya mertua juga sama sekali tidak baik sekali gitu. Jadi kita kebetulan ya dapat mertua yang enak. Share tips yang cukup general aja. Iyain aja. Sebenarnya aku rasa sekeras apapun karakter seseorang ketika kita ya terus berusaha berbuat baik ke dia, lama-lama harusnya luluh ya. Kalau Kak Fedi sama Kak Laura, pertanyaannya, mertua idaman tuh yang seperti apa? Kalau Ibu Wit, menantu idaman tuh yang seperti apa? Kebetulan saya punya 2 mantu ya, anak mantu perempuan ya. Jadi yang saya lihat kedua-duanya tidak pernah neko-neko. Dan mungkin karena saya juga menganggap mereka seperti, saya tidak menganggap bahwa yang mesti hormat kayak gitu, enggak gitu loh. Wajar aja gitu. Jadi mereka membiasakan itu dan menjalankan itu dengan biasa. Jadi saya menerimanya juga enak. Selama ini sih nggak ada masalah gitu antara. Aman-aman aja. Alhamdulillah. Bersyukur saya punya anak mantu yang memang mereka bisa menerima mertuanya gitu. Karena saya orangnya ya itu tadi saya katakan saya humoris. Jadi mama mereka juga saya bercanda. Kalau Kak Fedi sama Kak Laura gimana? Buatku yang idaman itu yang membiarkan kami membuat aturan sendiri bagaimana mengelola rumah dan mendidik anak dan tidak terlalu ikut campur. Walaupun ingin ngasih saran, setidaknya bertanya, nggak langsung ngomong dar-dedor gitu. Mertuaku ya mertua idamanku sih. Jadi dia selalu mensupport apapun yang menjadi pilihanku dengan profesiku. Mereka bahkan selalu menyempatkan waktu untuk datang nonton ke bioskop, nonton film-filmku. Kalau aku masuk berita atau koran itu bahkan dia sampai nge-share ke temen-temennya, itu buat aku sangat mengharukan gitu. Jadi Bangga, berarti Iya. mertuanya bangga. mereka sangat menyayangi aku kayak anak sendiri sih. Oke. Alhamdulillah ya. Jadi pengen punya mertua, Bu. Amin. Oh, belum punya mertua? Belum. Amin. Semoga Amin ya, pada Bu. waktunya. Ya, Bu. Semoga pada waktunya. Jadi minta restu. Pasti ada waktunya. Ya benar. Dia kan diangkat dari sinetron legendaris, tapi kan mungkin yang zaman sekarang Gen Z tuh mungkin banyak yang belum tahu lah sama sinetron ini mungkin gitu. Enggak Banyak yang familiar tidak gitu. tahu. Kira-kira apa hal menarik yang akan disajikan di film ini yang mungkin akan menjadi daya tarik sendiri sih buat orang-orang yang nggak tahu sinetron ini gitu. Sebenarnya buat nonton film ini nggak harus nonton sinetronnya dulu gitu. Ini diperuntukkan untuk semua keluarga, untuk hiburan yang bisa ditonton di mulai tanggal 7 Desember itu kan mulai liburan sekolah. Jadi orang tua bisa mengajak anak-anaknya untuk nonton bersama. Karena filmnya itu memang dibuat untuk tonton para keluarga dan ya bisa menjadi bahan refleksi, bahan mentertawakan permasalahan kehidupan gitu, dan filmnya hangat. Yang paling penting adalah komunikasi dalam keluarga, karena keluarga itu adalah segalanya, ya kan? Betul. Apapun yang support itu pasti dari keluarga. Iya. Mau kita seperti apa kan baliknya ke keluarga. Keluarga. Buat Gen Z itu kesempatan berkarir kan kebuka luas banget ya. Dan itu sebuah keberuntungan buat mereka untuk bisa menjadi apa aja. Tapi bagaimanapun kesuksesan karir itu juga disupport sama keharmonisan keluarga di rumah. Oke. Jadi boleh berkarir sebagaimana kalian mau, tapi diperkuat juga hubungan keluarga yang di rumah. Sebagai support system juga ya nanti. Terima kasih Bu Wit, Kak Thank you. Fedi, sama Kak Laura untuk wawancaranya hari ini. Boleh diingetin ke Sobat 21 untuk nonton Rumah Masa Depan tanggal berapa di Cinema 21. Hai Sobat 21, ayo nonton film Rumah Masa Depan mulai tayang di bioskop
tanggal 7 7 Desember. Desember. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.